Bismillah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat yang menjelaskan wasiat ini juga, dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita yang di negeri Palestina, khususnya di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dan menganugerahkan kesabaran serta ketabahan bagi para mustad'afin yang berada di sana. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan pintu ilmunya bagi kita, menganugerahkan pemahaman bagi kita, menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk berjalan di atas jalur ilmu dan istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji wasiat dengan tema mendirikan salat malam, yaitu qiyamul lail. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Tawilal qiyami, aku pun berwasiat agar memanjangkan salat malam." Aku berkata, yaitu Sayyid Abdul Aziz, yaitu semestinya seorang murid memanjangkan salat malamnya, sebab itu merupakan perilaku orang-orang soleh dan syiar orang-orang yang bertakwa, serta sifat mereka yang takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili, fa innahu da'bus salihina qablakum, wa qurbatun ila rabbikum, wa mukaffiratun lisayyiati, wa manhatun anil ithmi." Hendaklah kalian rajin bangun malam, yaitu bertahajud, sebab hal itu telah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelummu, dan yang menyebabkan kamu dekat dengannya. Juga dihapuskannya dosa-dosa kalian, sekaligus penangkal segala penyakit yang berasal dari tubuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan Al-Imam Hakim, sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari, yaitu hadis riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala. Maka dari itu, ibadah sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu tahajud. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram, wa afdhalus sholati ba'dal faridhati sholatul laili."
sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Rajab. Dan sebaiknya sholat setelah fardu, dan sebaik-baiknya sholat setelah fardu adalah sholat malam, yaitu tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dari hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat tengah malam, sebagaimana riwayat dari Amr bin Abasah bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fi tilkas sa'ati fakun. Waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah di tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan derajat hasan sahih. Dan juga keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sujud, seperti tersebutkan dalam sebuah hadis. Maka sudah sepatutnya bagi seorang mukmin agar tidak menghalangi dirinya dengan dua kedekatan, yaitu di saat tengah malam dan di saat ia sujud. Dengan begitu ia akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billail. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail, yaitu berdirinya dia di tengah malam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sahal bin Sa'ad dengan sanad hasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud atau qiyamul lail itu bagi kita sunnah, tapi bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kekhususan atau keistimewaan bagi Rasulullah, maka salat malam ini wajib. Jadi hukumnya berbeda antara Rasulullah dengan kita. Rasulullah dengan kita. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan-keistimewaan, kekhususan-kekhususan tersendiri yang beda dengan umatnya. Salah satunya adalah qiyamul lail ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau sholat itu kaki beliau sampai bengkak. Maka ketika ditanya, bukankah engkau sudah diampuni Rasulullah? Rasulullah itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Afa akuna abdan syakura. Tidakkah aku patut untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Hambanya yang bersyukur. Maka itu sholatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara untuk khusyuk sholat itu sholat di belakang Rasulullah. Itu khusyuk. Mendekati kehusyuk, pokoknya paling mudah itu sholat di raudhah. Itu sudah dijamin khusyuk. Sholat di raudhah itu dijamin khusyuk. Bagaimana kita tahu khusyuk? Buktinya kita kalau sholat di raudhah kita nggak pengen keluar. Diusir-usir kita nyari tempat lagi, pindah lagi. Kenapa? Itu khusyuk kita. Kenapa kok sholat di raudhah itu bisa seperti itu? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan raudhah itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman sorga. Artinya kita menginjakkan ke situ, kita sudah nggak di dunia tapi di sorga. Karena itu bagian dari taman sorga. Itu bentuk kekhusyuan seperti itu.
Maka salah satu khususnya Rasulullah, kehususan Rasulullah adalah salat malam ini. Salat malam ini memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa tandanya dengan salat malam. Tandanya dengan salat malam. Dan di sini dikatakan alaikum biqiyamil lail. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian rajin bangun malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Sebab hal itu menjadi kebiasaan para orang soleh sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum umat Islam adalah bangun di malam hari. Kita tidak usah mencari membayangkan sinyalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di satu tempat yang tidak ada sinyal. Kalau tengah malam itu sinyal itu ada di HP kita. Itu sinyal HP. Artinya di malam hari itu bersih. Bersih dari apapun. Jadi kalau yang lain tidur maka ada hambanya yang bangun. Tapi pertanyaannya, hamba yang bangun dari seluruh dunia ini ada berapa orang? Kan banyak juga. Nah, bagaimana kita mau cari perhatian? Cari perhatian ketika sholat Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Jumat itu banyak sekali yang sholat. Tapi kalau sholat malam, sedikit. Sholat malam itu sedikit. Nggak tahu kalau sholat malam ada acara gitu, mungkin rame. Mungkin ramai kalau sholat malam ada acara. Tapi ini adalah tanda ciri dari kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum umat Islam. Wa qurbatun ila rabbikum, dan juga menyebabkan engkau dekat dengan Tuhanmu. Dekat dengan Allah ketika malam hari. Nah, ketika perhitungan malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir bagaimana? Pernah kita jelaskan ketika kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, bahwa sejak maghrib matahari tenggelam itu sudah masuk malam. Jadi maghrib kita hitung 5:30, subuh kita 5:30. Maka dari 5:30 sampai jam 12 sudah jam 6,5 jam. Sampai 4:30 artinya jam 4.30, artinya 11 jam. 11 jam ini kita bagi 3. Kita bagi 3 berarti berapa? 3,5 jam. Jadi 3,5 jam pertama dari 5:30 itu 1/3 pertama. 3,5 jam kedua itu 1/3 kedua. 3,5 jam terakhir itulah 1/3 malam. Nah, 1/3 malam inilah yang menjadi waktu mustajab, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini di hadis yang lain dijelaskan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Rajab. Wa afdhalus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kita kalau akan menceritakan tentang sholat malamnya ulama-ulama jauh sebelum kita, jauh kita dengan mereka. Maka ashabus suffah yang pernah kita ceritakan, yaitu sahabat-sahabat yang fakir dan miskin tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi, itu kalau siang mereka belajar, kadang berjihad, kalau malam mereka ahli ibadah. Kalau malam mereka ahli ibadah. Sahabat seperti itu. Imam Syafi'i bagaimana sholatnya? Kita pernah kisahkan. Imam Abu Hanifah bagaimana sholatnya? Sholat ba'diyah isya, salam 2 rakaat, salam, hatam Al-Quran, dan adzan subuh.
Artinya apa? Beliau menikmati sholat itu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana? Ini beberapa orang cerita ke kami. Kebetulan kami beberapa sering lah ngisi di sekitar masjid di sini gitu kan. Beberapa orang cerita, Ustadz, Masjid Korea Thayyibah itu sholatnya panjang banget. Sholat di sini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sholat-sholat di Timur Tengah. Tidak ada apa-apanya. Kami dulu pertama kali sholat taraweh itu 1 juz. Itu dari berdiri tegak sampai kuda-kuda dasar. Untuk membiasakan itu. Ternyata 1 tahun, 2 tahun nggak cukup. Tahun ketiga baru terbiasa. Setelah 3 tahun baru terbiasa. Dan di sini sulit. Sulit kenapa? Karena belum terbiasa. Terbiasa. Dan ini para Imam Abu Hanifah bagaimana? Beliau sholat itu munfarid sendiri. Namanya sholat ba'diyah isya. 2 rakaat salam, hatam Al-Quran, dan adzan subuh. Dan itu 30-40 tahun beliau lakukan itu setiap malam. Ini sholat malam. Jadi wajar. Kita dengan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini yang berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah. Ya. Jadi yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah Imam Abu Hanifah ini. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia ini nggak mau kunut itu kan, nah ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu beliau berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Kita jangan berdebat tentang bid'ah nggak bid'ahnya. Kita sekarang bisa tidak mengalahkan Imam Abu Hanifah sholat ba'diyah isya 2 rakaat salam subuh? Mungkin bisa, tapi tidur. Tahiyat gitu kan nggak bangun-bangun, atau sujud tidak bangun subuh gitu kan. Mungkin itu. Mungkin itu. Artinya ini Al-Quran sudah di luar kepala, sudah di dalam hati. Sudah di dalam hati. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad setelah beliau di penjara, sholat malamnya 100 rakaat. Setelah di penjara. Terus sebelum di penjara bagaimana? 100 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal. Artinya kita dari ketaatannya saja kita sudah jauh dengan beliau. Dengan beliau. Tapi kita tidak butuh, jangan pesimis. Jangan pesimis, kenapa? Kita hendak mengikuti itu. Meskipun secara bertahap. Bukankah kita bisa sholat malam hatam Al-Quran? Tapi baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Tidak apa-apa daripada tidak sholat malam. Dan di sini disampaikan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail. Waktu yang paling dekat antara Tuhan dengan seorang hamba adalah di tengah malam. Ini kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu tengah malam. Jadi kalau seorang hamba sholat di tengah malam, kemudian ada 2 momen di tengah malam itu, ketika seorang hamba mendapatkan 2 momen kedekatan. Apa itu? Ketika sujud dan di tengah malam. Artinya ini 2 kedekatan yang terjadi. 2 kedekatan yang terjadi. Maka haji, kalau wukufnya hari Jumat, itu disebut dengan haji akbar. Kenapa? Karena Jumat bertemu dengan hari apa itu? Wukuf di Arafah. Puasa Arafah, yaitu hari Arafah. Jadi hari Jumat dan hari Arafah bertemu, maka jadi haji akbar. Maka ini di malam hari 2 momen kedekatan
terjadi dalam satu waktu, yaitu sujud di tengah malam. Itulah yang paling dekat dengan hamba dengan Tuhannya. Kemudian ditutup dalam wasiat ini, penjelasan wasiat ini dengan perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia berdiri di malam hari. Maksudnya melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Ini tentang qiyamul lail. Kemudian wasiat setelahnya temanya adalah memperbanyak puasa. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Katsiros siyami, aku pun berwasiat agar memperbanyak puasa." Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab ibadah puasa tidak ada amalan yang semisal dengannya. Jadi ibadah puasa ini tidak ada misalnya, tidak ada yang menyamainya. Sebagaimana riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, murni bi amalin. Wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan sebuah amal perbuatan. Dan di riwayat lain dikatakan murni bi amrin yanfa'anillahu ta'ala bihi. Perintahkan aku dengan sebuah perintah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan aku manfaat dengannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisyami, alaika bisawmi. Hendaklah engkau melakukan puasa, fa innahu la adla fihi atau la idla fihi. Karena sesungguhnya tidak ada yang menyamainya. Qultu ya Rasulullah murni bi amalin. Jadi ini diulang sampai 3 kali pertanyaan itu, dan jawaban Rasulullah sama. Rasulullah memerintahkan hendaklah kamu dengan puasa, karena puasa itu tidak ada permisalannya atau tidak ada yang menyamainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Dan sejak saat itu tidak didapati asap masakan dalam rumah Abu Umamah kecuali jika ada tamu yang hadir. Jadi Abu Umamah setelah menanyakan hadis ini, di rumahnya itu tidak pernah ngebul asap. Artinya dia nggak pernah masak. Kenapa tidak masak? Artinya setiap hari dia puasa. Selain hari-hari yang diharamkan, ya, selain hari-hari yang dia diharamkan. Kemudian dalam hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyamu lillahi azza wa jalla la ya'lamu thawaba amilihi illallah." Puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk di sini bukan artinya ketika kita berpuasa itu bermanfaat bagi Allah, memberikan sesuatu kepada Allah, tidak. Sama sekali. Dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa apa? Seandainya, kata Allah, seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berdiri di satu tempat meminta kepadaku dan aku berikan masing-masing permintaannya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah. Dan seandainya seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir dia menjadi orang yang soleh, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Dan seandainya seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir menjadi orang yang jahat semuanya, yang buruk semuanya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Artinya untuk di sini artinya karena Allah. Dan tidak ada yang tahu balasan pengamalnya kecuali Allah. Karena puasa itu antara seorang hamba dengan Allah, dan karena Allah, maka Allah yang akan memberikan balasannya. Allah yang memberikan balasannya. Mungkin tidak ketika Allah menentukan, oh sholat jamaah di masjid atau selain di masjid itu 27 rakaat, 27 derajat. Jelas 27 derajat.
Kalau puasa ini dirahasiakan oleh Allah. Kalau dirahasiakan kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Tapi bagi yang apa? Bagi yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu antara hamba dengan Allah. Kami waktu kecil nggak pernah ketahuan kalau batal puasa. Kenapa? Karena kalau wudhu kumur-kumur 3 kali yang keluar 1. 2-nya ditelan gitu kan. 2-nya ditelan. Jadi nggak ketahuan oleh orang tua. Jadi puasa itu tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak, tapi kemudian yang membalas pun tidak tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Rasulullah, puasa itu tidak ada yang tahu balasannya dan tidak ada permisalannya. Jadi tidak ada puasa ibadah yang seperti puasa. Kemudian terkait hal di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, wa hisnun hasinun minan nar." Puasa adalah perisai dan benteng yang dapat melindungi dari neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Hurairah. Jadi puasa yang kita lakukan itu perisai yang akan melindungi seorang hamba dan benteng bagi seorang hamba dari api neraka. Bagaimana itu bisa? Kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu bagaimana cara puasa itu melindungi kita. Tapi yang jelas, secara kesehatan kita tahu sekarang. Orang-orang bisa membentuk badannya dengan apa? Dengan puasa salah satunya. Fitness dengan puasa. Menurunkan berat badan dengan puasa. Itu yang lahir, bagaimana yang batin? Tidak mungkin Allah mensyariatkan tanpa ada manfaat. Pasti ada manfaat. Kenapa ketika bisa menurunkan berat badan kemudian kita puasa? Berarti niatnya menurunkan berat badan. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar apa? Agar balasannya lebih besar dari itu. Karena yang kita cari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang niatnya hanya untuk menurunkan berat badan ya nggak dapat. Bukan perisai dan bukan benteng yang dapat melindungi dari api neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan keistimewaan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, senantiasa memperbanyak puasa, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasrudus sauma fayuqalu la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa terus menerus, dikatakan beliau tidak berbuka. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Usamah bin Zaid. Di sini bukan berarti maksudnya tidak berbuka puasa, tidak. Maksudnya beliau puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, terus puasa. Maklum kita ketahui bahwa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak pernah menolak orang-orang yang meminta. Kalau beliau memang tidak ada yang bisa diberikan, beliau akan berjanji. Beliau akan berjanji, besok insya Allah saya berikan. Besok insya Allah saya berikan. Jadi beliau seperti itu, tidak pernah menolak. Maka kami menemukan akhlak-akhlak seperti itu dari para ulama. Beberapa kali kami bersama para masyayikh besar, itu ketika ada orang-orang yang minta, dan beliau memang tidak ada yang bisa diberikan, beliau mengatakan, semoga nanti ketika kita ketemu lagi saya bisa memberikan sesuatu. Kalau kita kan enggak, sana pergi. Ini bedanya antara apa? Antara yang mengerti dengan tidak mengerti. Dan Rasulullah itu memberikan gandum kepada istri-istri beliau, keluarga beliau itu per bulan. Tapi beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Sehingga kemudian jatah setiap keluarga itu ketika beliau ada yang meminta itu diberikan. Maka kadang Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah,
ada makanan tidak hari ini? Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada Rasulullah. Beliau menjawab, kalau begitu aku puasa. Maka ini puasa sunnah itu tidak harus niatnya sebelum fajar. Ini puasa sunnah, tapi Ramadan harus. Puasa sunnah tidak harus sebelum fajar. Jadi kita sholat subuh, setelah sholat subuh belum minum, kemudian kita tidur atau kita berzikir, terus mau makan, nggak ada makanan. Nah, niat puasa, nah itu nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Nah, Rasulullah seperti itu. Siapa yang bisa memastikan kita sekarang Rasulullah ada makanan, besok tidak ada, atau besoknya ada? Atau selang-seling? Tidak ada yang tahu. Jadi kemungkinannya ada kemungkinan Rasulullah beberapa hari memang tidak ada makanan. Sehingga beliau puasa terus. Maka di sini Rasulullah dikatakan beliau jarang berbuka, artinya sering berpuasa. Sering berpuasa. Kemudian di hadis lain diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu wa la yuftir. Hatta naqulu ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuftira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan tidak nampak berbuka, hingga kami mengatakan tidak terlihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari Sayyidina Anas bin Malik. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sering berpuasa, sering sekali berpuasa. Puasa sunnah itu sering sekali, karena Rasulullah tidak nampak makan. Tidak nampak makan, maka ditanya, tidak usah itu. Rasulullah memiliki beberapa istri, dan itu Rasulullah selalu mendatangi istri-istri beliau, padahal beliau berpuasa. Maka Rasulullah memiliki kelebihan dalam hal ini. Dalam hal ini Rasulullah memiliki kelebihan meskipun beliau berpuasa. Siapa rizkinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa? Bahwa puasa sunnah itu, memperbanyak puasa sunnah itu adalah salah satu tanda dari orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena balasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui.